Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sempat menghilang seorang pria di Palembang ditemukan meninggal dunia mengambang di sebuah rawa. Menghindari tabrakan, sebuah mobil minibus justru terjun ke sebuah rawa di Jalan Lintas Sumatera Palembang Indralaya. Curah hujan tinggi mengakibatkan jalan lintas tengah Sumatera di Ogan Komering Ulu ambles. Menghindari tabrakan, sebuah mobil minibus justru terjun ke sebuah rawa-rawa di Jalan Lintas Sumatera, Palembang Indralaya pada Selasa siang. Beruntung pengemudi dan seorang penumpang berhasil dievakuasi dari dalam mobil dalam keadaan selamat. Mobil minibus berwarna putih ini terbalik di sebuah rawa-rawa di kawasan Jalan Lintas Sumatera, Palembang Indralaya, tepatnya di Desa Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir. Kondisi mobil mengalami kerusakan yang cukup parah. Beruntung pengemudi dan seorang penumpangnya berhasil dievakuasi warga dalam keadaan selamat. Insiden ini bermula saat mobil yang dikemudikan Edi melaju kencang dari arah Indralaya menuju Palembang. Tiba di lokasi kejadian, tiba-tiba muncul sebuah kendaraan dari arah berlawanan yang akan mendahului sebuah truk. Sopir minibus yang bermaksud hendak menghindari tabrakan tersebut justru hilang kendali sehingga terjun ke dalam rawa-rawa. Jadi aku dari sini kan, menghindarkan mobil merah itu, coba kita selesai ke kiri, amendak sudah kami. Bukan, mobil merah itu ngapa dia ngembe jalur kita? Mobil merah itu dari mana? Dari Palembang. Dari Palembang. Kita dari Indralaya ke Palembang, Pak. Kita bawa penumpang, Pak. Kondisi penumpang kita macam mana, Pak? Sehat. Kita dapat uang. Kita kaget kan balik kan? Iya. Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi mengevakuasi mobil minibus beserta sopirnya ke kantor Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Ilir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan jalan lintas tengah Sumatera di Desa Gunung Meraksa, Kabupaten Ogan Komering Ulu ambles. Amblesnya jalan menyebabkan terjadinya antrean panjang truk sepanjang 2 km. Antrean panjang kendaraan terjadi di Jalan Lintas Tengah Sumatera, tepatnya di Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Pangandoan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemacetan arus lalu lintas ini terjadi akibat amblesnya jalan di wilayah tersebut. Jalanan ambles karena curah hujan yang tinggi melanda Kabupaten Ogan Komering Ulu selama sepekan terakhir. Antrean sepanjang 2 km ini didominasi kendaraan jenis truk besar maupun angkutan barang. Kemacetan semakin diperparah dengan banyaknya kendaraan kecil yang berusaha menyerobot antrean. Gunung Meraksa, Kecamatan Pangandonan, tepatnya jalur antara Simpang Meo menuju ke Kota Batu Raja. Di lokasi tersebut kondisi jalan amblas, ditambah lagi cuaca hujan, masyarakat pengguna jalan tidak saling mendahului sehingga kemacetan tidak terjadi. Kita lihat akibat dari pengendara yang tidak sabar dan menyalip hingga kondisi arus lalu lintas sementara waktu terkunci. Warga diimbau untuk berhati-hati saat melintasi Jalan Lintas Tengah Sumatera Batu Raja Muara Enim, mengingat banyaknya jalan yang ambles. Para pengemudi juga diminta mengikuti arahan polisi yang melakukan rekayasa buka tutup jalan demi kelancaran arus lalu lintas. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jelang perayaan Imlek, sejumlah toko penjual pernak-pernik Imlek di Kota Palembang ramai didatangi pembeli. Para pedagang mengaku mengalami kenaikan omset penjualan hingga 50% dari hari biasanya.
Jelang perayaan Imlek 10 Februari nanti, sejumlah toko penjual pernak-pernik Imlek ramai didatangi oleh warga etnis Tionghoa yang merayakannya. Salah satunya adalah toko penjual pernak-pernik di kawasan Ilir Timur 2, Kota Palembang ini. Beragam hiasan lampion, bunga, dupa sembahyang hingga amplop angpau khas Imlek dijajakan di tempat ini. Imlek dengan sio naga kayu yang dipercaya membawa keberuntungan dan rezeki yang melimpah ini membuat warga semakin antusias untuk merayakannya. Menurut pedagang, pada Imlek tahun ini, omset penjualan pernak-pernik Imlek mengalami peningkatan. Mereka mampu meraup kenaikan omset hingga 50%. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya saat masa pandemi COVID-19. Bagus. Ya. Bagus tuh, maksudnya apa kok? Rezeki banyak gitu. Ya, naga yang paling bagus. Tadi 1.600 sampai 200-an. Oh, untuk alat sembahyang itu Ya. seperti uang itu apa tuh, berapa kok? Kertas dari 11.000 sampai 100.000. Harga pernak-pernik yang dijual sangat bervariasi, mulai dari belasan ribu hingga yang paling mahal hiasan bunga dengan harga Rp500.000. Barang yang banyak dibeli adalah dupa untuk sembahyang dan amplop angpau yang nantinya diisi uang dan dibagikan kepada keluarga yang belum menikah sesuai tradisi Imlek. Untuk harganya berapa itu kok? Macam-macam, ada yang 550, 200, 100, Sering, macam lah. sering kita belanja di sini kok? Apa? Belanja di sini sering? Sering. Oh. Sebulan 3 kali lah kadang-kadang. Oh, kalau bunganya untuk apa kok? Kalau boleh tahu kok? Kita beli Bunga untuk ini? apa? Iya. Ya untuk hiasan rumah kan. Jelas supaya baguslah acara taman meriah kan. Menyambut Imlek ini. Diperkirakan puncak keramaian pembeli akan terjadi menjelang Imlek pada tanggal 8 dan 9 Februari nanti. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. ...942 warga binaan di Rumah Tahanan Kelas 1 Pakjo Palembang mendapat hak pilih pada pemilu 2024 sesuai verifikasi dari KPU yang telah dilakukan sejak bulan Juni tahun 2023 lalu. Nantinya akan ada 4 TPS khusus yang disiapkan bagi warga binaan untuk menyalurkan hak pilihnya. 942 warga binaan di Rumah Tahanan Kelas 1 Pakjo Palembang mendapatkan hak pilih pada pemilu 2024 pada 14 Februari nanti. Jumlah ini adalah separuh dari total warga binaan yang ada di lapas ini, yaitu 1.856 warga binaan. Hal ini terjadi lantaran verifikasi data dari KPU Provinsi Sumatera Selatan yang sudah dilakukan sejak bulan Juni tahun lalu. Verifikasi dilakukan karena adanya warga binaan yang keluar masuk. Meski demikian, pihak rumah tahanan telah mengusulkan agar seluruh warga binaan bisa mendapatkan hak pilih dalam menentukan capres maupun caleg yang mengikuti kontestasi pemilu kali ini. Nantinya ada 4 TPS khusus yang disiapkan di dalam rutan. Untuk mengantisipasi kerawanan dan intervensi dalam pemilihan, TPS akan dikawal oleh aparat secara ketat. Hanya ada 1 saksi dari masing-masing calon maupun partai yang diperbolehkan masuk ke dalam TPS saat hari pencoblosan. Persiapan kami telah berkoordinasi dengan pihak KPU bahwasanya untuk warga binaan kami yang mendapatkan untuk bisa memilih itu sebanyak 942 orang. Dari total pada hari ini 1.856. Untuk TPS-nya ada berapa TPS yang didirikan nanti, Pak? TPS yang akan didirikan itu ada 4 TPS, TPS 902, 903, 904, 905. Jadi ada 4 TPS khusus yang ada di Rutan Prabumulya, Rutan Palembang. Pihak rutan menyiapkan ruangan khusus tempat menyimpan logistik dan surat suara agar tetap terjaga dengan aman. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Polda Sumatera Selatan menggelar simulasi pengamanan pemilu 2024 di Komplek Jakabaring Sport City Palembang pada Selasa pagi. Dalam simulasi digambarkan massa yang berunjuk rasa terlibat bentrok dengan aparat keamanan.
Jelang pelaksanaan pemilu 2024, Polda Sumatera Selatan menggelar simulasi pengamanan unjuk rasa pasca penghitungan suara. Dalam simulasi ini digambarkan ratusan warga mengepung kantor KPU setempat dan dibubarkan dengan mobil penghalau massa atau water cannon. Massa juga menunjukkan kemarahannya dengan merusak sejumlah fasilitas umum dan menyerang aparat keamanan secara brutal. Dalam simulasi kali ini, Polri menyiagakan 1 unit helikopter di halaman kantor KPU Sumsel. Sedangkan 1 unit kapal hovercraft Airut untuk mengevakuasi korban terluka juga disiagakan di kawasan perairan. Simulasi ini dilakukan untuk melihat kesiapan pasukan Dalmas Nusantara saat pengamanan pemilu 2024. Hadir di wilayah Polda Sumsel ini untuk melakukan pengecekan kesiapan pasukan Dalmas Nusantara dan perlengkapan. Seperti yang saya sampaikan tadi, Sabara ini melakukan tugas-tugas penjagaan, pengawalan, sterilisasi, SAR, termasuk penanganan unjuk rasa. Ini menjadi penting karena pasti akan melekat dengan tahapan-tahapan pemilu. Demikian juga dengan Babin Kamtibmas, Pol Air, Pol Udara, yang kita siagakan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan memperlancar distribusi logistik di wilayah Polda Sumatera Selatan. Itu tujuannya. Ya. Tadi Ribuan personil Polri disiagakan untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan kondusivitas pelaksanaan pemilu 2024, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Frin Meriana berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.